Cuman ya dari 2019 itu, jadi awalnya kan aku cuman ya itu tadi di jalan kan, terus aku kayak sambil bengong gitu, tiba-tiba kayak di pikiranku muncul ide yang Our feelings are fading itu. Istilahnya bukan lagu yang cerita bahagia kan, bukan ya? Iya, Jadi kayak sedih. Sedih gitu ya. Sedih dan bingung gitu. Ya, berarti semacam hubungan tanpa tujuan gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Goalsnya nggak ada gitu. Iya, itu juga bisa. Halo, selamat datang teman-teman semua di channel ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena habis meriliskan lagunya, single pertamanya setelah kurang lebih sekian tahun bermanuver dalam bidang musik, bermanuver dalam bidang musik di tengah kesibukannya untuk sekolah juga, dan akhirnya mengeluarkan single pertamanya. Luar biasa. Give applause. Alah, bahasa Inggrisnya. Kasih tepuk tangan buat Fari. Hai. Ya, Fari, thank you banget sudah hadir. Thank you siang juga. Hari ini yang cerah dan mukanya cerah banget karena habis ngeluarin single. Aduh. Keren banget. Singlenya judulnya apa? Judulnya Fade Away Feeling. Fade Away Feelings yang sudah dirilis di tanggal 16 April 2021 kemarin. Yes. Keren banget. Jadi, ini kan banyak mungkin beberapa belum pada tahu ya, Fari itu siapa sih? Fari nama lengkapnya siapa sih? Ardana Mesfari Nuring Tias Aji. Nah, susah kan? Ya, itulah pokoknya. Fari aja. Oke. Ardana Mesfari Nuring Tias Aji. Atau biasa dipanggil Fari, Yes. gitu ya. Yeah. Lahir tanggal berapa lahir? Lahirnya tanggal 16 April Oke. 2005. Berarti lagu ini dirilis ketika Fari ulang tahun kemarin berarti ya? Iya, jadi pas ulang tahun ke-16 tanggal 16. Ulang tahun 16, tanggal 16 rilis lagu ke Satu. Iya. Congrats ya Fari, sudah dirilis Fade Away Feeling-nya. Makasih. Dan sekarang setelah sekian hari tayang gitu kan, viewers sudah berapa ini? Berapa juta? Sekitar kayak 10 juta 10 gitu. juta gitu. Amin bisa sampai segitu ya. Ini yang kadang-kadang mungkin orang-orang terkejut gitu ya dengan kalau kita ngelihat Fari itu kan tinggi gitu ya. Apanya? Badannya tinggi. Oh. Ya, badannya tinggi. Fari itu kelas berapa sih sebenarnya? Aku kelas 1 SMA, kelas 10. Kelas 10 atau 9? 10 ya? 10 1 SMA. 1 SMA. Ini Ya. susah banget soalnya kelas. Ya udah 1 SMA aja. 1 SMA. 1 SMA guys, 1 SMA tingginya udah segini. Gua udah bangkotan gak tinggi-tinggi ya kan? Aduh. Oke, sebelum kita masuk ke lagunya Fade Away Feelings, sebelumnya Fari kegiatannya itu apa selain sekolah? Kalau sekarang sih sekolah online ya kayak cuman sekolah doang sih. Paling-paling kalau misalnya ada kayak kegiatan tambahan kayak pengembangan diri atau apa. Kalau ekskul belum ada. Paling-paling aku les nyanyi, les pelajaran, udah gitu-gitu Kalau doang. kegiatannya di bidang musik sendiri selain mungkin ya les nyanyi, YouTube aktif ya YouTube ya? YouTube sekarang lagi lumayan aktif. Ya kemarin nge-cover, paling nggak seminggu sekali berusaha buat rutin nge-post cover gitu. Dan hebatnya lagi ada 1-2 video yang meraih viewers lebih dari 1 juta. Betul nggak? Ada satu. Ada satu. Apa Iya, itu? yang cover Senorita. Senoritanya ya Shawn Mendes sama Camila Cabello itu. Oke. Keren banget ya. Itu aku juga dulu nggak nyangka sama sekali kalau itu tuh cover itu bisa dapat views sampai 1M, 1,1M kayaknya sekarang. Waktu itu berapa hari setelah lagu aslinya rilis? Berapa hari Fari ngerekamnya? Itu kayaknya agak lama sih. Aku kurang inget ya. Yang jelas itu tuh sebenarnya udah agak mundur dari yang aku pengenin gitu loh ngepostnya.
Cuman Berarti ternyata nggak si apa namanya lagu originalnya rilis terus kamu langsung cover gitu nggak ya? enggak. Ada jeda waktunya juga ya? Iya. Berarti memang kamu covernya bagus banget berarti. Aduh. Terus banyak diminati orang sehingga orang juga nge-share gitu Iya, ya. alhamdulillah itu Akhirnya sih. banyak. Padahal akunya sendiri waktu ngepost soalnya nggak pede. Karena aku kayak ngerasa kok aku kayak gitu ya waktu itu, kok suaraku kayak gitu. Mana aku main gitar sendiri juga kan. Pokoknya banyak nggak pedenya lah waktu itu, tapi kayak udah deh post aja gitu. Dan akhirnya meraih lebih dari 1 juta viewers. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan yang di luar, tepuk tangan. Nah, setelah ada prestasi itu, terus akhirnya sekarang merilis lagu Fade Away Feelings. Nah, Fade Away Feelings ini yang Brian dengar adalah lagu ciptaan kamu sendiri. Iya. Oke, kenapa kamu bisa menciptakan lagu seindah itu? Aduh, aku padahal ya kalau menurut aku tuh sebenarnya lagu ini tuh masih bukan apa-apa gitulah ya, karena aku istilahnya cuman kayak waktu itu tuh aku ada from my own experience. Waktu itu aku sempet ngerasa sedih dan bingung gitulah ya intinya. Ada sesuatu yang buat aku ngerasa sedih dan bingung itu. Terus waktu itu aku lagi di jalan dan itu tuh aku kan emang udah mulai suka nulis lagu sejak tahun 2017. Jadi aku udah sering nulis lagu, udah mulai tahu nada-nada dan cara buat liriknya lah. 3-4 tahun yang lalu berarti. Iya. Okay. Nah, lagu ini aku bikinnya 2019. Oh, berarti bukan lagu baru banget, bukan juga ya? Enggak juga sebenarnya. 2 tahun yang lalu berarti ya? Iya, cuman ya dari 2019 itu, jadi awalnya kan aku cuman ya itu tadi di jalan kan, terus aku kayak sambil bengong gitu, tiba-tiba kayak di pikiranku muncul ide yang our feelings are fading gitu. Terus habis itu ya? Dan di hari sebelumnya tuh aku emang sempet bikin nada tapi belum ku apa-apain yang bagian I feel like I miss you itu waktu itu udah kepikiran di hari sebelumnya, cuman aku belum apa-apain tuh. Nah, terus waktu aku dapat ide yang tadi itu, sampai rumah baru mulai ku tulis, jadi baru mulai ku kembangin gitulah. Dan sejak tahun 2019 itu sampai deket-deket rekaman itu masih kayak berkembang terus gitu loh. Jadi kayak yang awalnya refnya cuma 1, ditambahin ada ref keduanya, liriknya ada yang diubah-ubah dan lain-lain gitulah, sampai akhirnya jadi yang kemarin dirilis itu. Oke, untuk penggarapan musiknya, terus take videonya, ya kita take bareng sih waktu itu. Itu kapan? Bisa diceritain dong. Oke. Jadi kalau yang take vokalnya sih udah agak lama ya. Kapan ya? Tahun 2020 lah ya. 2020 itu mulai pandemi ya. Pas pandemi kamu take vokal itu. Iya, itu udah mulai pandemi. Aku mulai take vokal itu di BU Studio. Jadi itu di termasuk studionya sekolahku lah, dan itu sama guru di sekolahku, namanya Mr. Dani. Mr. Dani, oke. Yeah. Jadi aku, jadi kan emang sama Mr. Dani itu dari dulu udah sering ngomongin kayak, ayo nih buat karya sendiri yang emang dari aku sendiri gitu. Ya. Gitu ya. Karena kan biasanya dibantuin bikin cover-cover juga kan. Nah terus ya udah dibilang kalau ada lagu dikirimin aja. Nah makanya aku rekaman sendiri awalnya di rumah, cuma pakai gitar gitu kan, sambil nyanyi, direkam di HP, terus habis itu aku kirimin, terus aku ngasih referensi, aku pengennya lagunya kayak gini, aku ngasih beberapa lagu. Waktu itu inspirasi musiknya tuh awalnya aku ngirim lagunya Ariana Grande, Just a Little Bit of Your Heart, sama lagunya Gracie Abrams judulnya I Miss You, I'm Sorry. Itu aku kirimin ke Mr. Dani. Jadi referensi, iya kira-kira musiknya pengennya kayak gitulah, sedih-sedihnya tuh yang kayak gitu gitu. Terus habis itu dibantu buat musiknya, instrumentalnya waktu udah jadi, terus aku rekaman. Oh iya, ada cerita.
Jadi Apa tuh? aku waktu itu udah rekaman kan, di suatu hari itu aku udah rekaman. Udah selesai tuh satu lagu sampai layer-layer vokalnya semuanya udah selesai. Lalu beberapa saat kemudian waktu Mr. Dani udah ngirimin ke aku nih udah jadi nih, tapi ya belum yang mixing, mastering dan lain-lain kayak gini. Tapi kok aku tuh ngerasa gak puas sama suaraku sendiri, kayak Karena aku nggak tahu kenapa. Terus kayak kok kayak gini ya? Kayaknya harusnya aku bisa nyanyi lebih bagus dari ini gitu. Oke. Kalau kayak gini tuh aku sendiri aja nggak puas dengernya, gimana kalau aku pengen orang-orang lain denger gitu. Nanti aku sendiri malah nggak ini. Terus aku bilangin itu kan ke Kak Dani. Terus Kak Dani bilang, ya apa mau retake vokal? Awalnya tuh sempet ngobrol sama ibu juga, terus kayak ngapain di retake, kayak misalnya ya udah bagus gitu loh, kayak tapi Ibu pasti bilangnya udah bagus. dan juga agak apa sih, apa nggak terlalu buang-buang waktu kalau retake lagi kan. Tapi akhirnya retake lagi, dan waktu itu retake lagi Mr. Dani bilang, oh kayaknya kemarin itu tuh belum bener-bener siap buat nyanyinya gitu loh, kayak belum 100% udah into the song gitu. Jadi kemarin tuh kayak masih kayak latihan gitu lah. Iya, iya. Jadi akhirnya Belum retake. merasuk banget gitu. Iya. Ya. Oke. Akhirnya retake yang kedua itu baru udah. Jadi yang vokal yang sekarang ini ada di lagunya itu adalah hasil retake yang kedua. Iya, iya. Oke. Nah, untuk lagunya sendiri, By the Way Feelings ini kan istilahnya bukan lagu yang cerita bahagia kan, bukan ya? Iya. Jadi kayak Sedih. cerita sedih gitu ya. Sedih dan bingung gitu. Kayak perasaan ini memudar gitu kan. Mm-mm. Nah, apa sih sebenarnya inti cerita lagunya ini dari Kalau kata-katanya itu apa sih? kalau lagu ini ya sebenarnya the highlight of the song itu kan refnya yang bagian our feelings are fading, terus kayak try to tell you but my heart's trembling gitu kan. Ini jadi kayak sebenarnya kalau awalnya waktu bikin ini kan kepikirannya tuh hubungan yang kayak ya hubungan antara cewek dan cowok gitu kan lagu ini awalnya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, setelah kemarin mulai take vokal, take video, itu ternyata lagu ini sebenarnya mungkin juga bisa relate buat yang kayak hubungan keluarga ataupun pertemanan Oke. kayak gitu. Dan intinya adalah kayak dua orang ini masih ada di tempat yang sama, tapi perasaannya tuh udah perlahan-lahan menghilang gitu. Sirna gitu. Iya, belum benar-benar sirna tapi kayak Memudar. perlahan-lahan mudar ya gitu. Kira Gitu gitu sih. Rosa ada pudar nih. Ya, terus. Terus ya intinya itu sih, dan di sini tuh digambarin perasaan yang kayak bingung. Aku nggak tahu harus ngapain kalau misalnya aku if I end this nanti eventually I'll be sad juga, tapi kalau we keep going on like this nggak ada gunanya juga gitulah intinya. Oke, berarti semacam hubungan tanpa tujuan gitu. Iya bisa dibilang gitu. Goalsnya nggak ada gitu ya. Iya, itu juga bisa. Kenapa? Beda agama? Lu mau? Oke, ini memang ya zaman sekarang memang ini ya apa namanya lagu-lagu yang mengena di hati orang itu adalah lagu-lagu yang diciptakan atas realitas gitu ya, atas sebuah kenyataan. Jadi kalau misalkan ternyata kondisi banyak orang itu adalah kenyataannya banyak yang mengalami hubungan yang memudar gitu tadi, perasaan yang memudar mungkin karena alasan apapun ya, alasannya ya karena memang cintanya memang sudah memudar itu sendiri, atau ada sesuatu yang lain yang memang tidak bisa apa namanya perasaan ini akhirnya tidak bisa bertahan, atau kalau misalkan dalam hubungan yang bukan percintaan ya ada sesuatu kasus-kasus yang mana bisa menyebabkan kenyataan di lagu ini gitu kan. Nah, orang bisa menciptakan lagu seperti itu biasanya mengalami sendiri. Betul? Tidak? Betul. Bisa dibilang betul. 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 Mengalami sendiri.
tahu orangnya. Kenapa? Yang itu yang pudar itu kan nggak mungkin kan sendiri, pudar sendiri kan nggak mungkin kan, pasti ada seseorang gitu yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Orangnya tahu. Aku nggak bilang ke orangnya sih. Oke. Cuman harusnya kalau misalnya kalau misalnya orangnya denger dan lihat liriknya, Tahu dia gitu. harusnya tahu. Tapi aku nggak tahu dia tahu atau enggak. Oke, lama-lama jadi sesi curhat nanti. Tapi sebenarnya ya lagu ini tuh setelah aku pikir-pikir ya, misalnya aku waktu itu nulis dari satu kejadian itu aja, tapi aku ternyata di hal-hal lain pun bisa relate juga ternyata. Misalnya kayak punya teman nih, teman udah dari lama gitu. Terus apa namanya istilahnya tuh grown apart. Jadi karena kan ya misalnya teman dari kecil atau dari misalnya dari TK atau dari SD, tapi kan iya misalnya pisah sekolah lah atau ada yang kemana kayak gitu. Sebenarnya lama-lama juga dulu kan kayaknya seneng banget tuh temenan main bareng dan lain-lain. Tapi lama-lama kalau udah jauh tuh juga our feelings are fading gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir, I can relate to the song more than just that one thing, tapi more than that gitu. And yeah, it's something. Kasih tahu sama teman-teman yang ngedengerin ngelihat podcast ini. Part yang paling Fahri suka, part yang itu ngena banget buat Fahri di lagu ini yang mana? Ada salah satu itu yang waktu aku nulis tuh I'm imperfectly fine without you, itu satu. Terus habis itu ada juga yang you're so close but you're too far to hold. Itu kayak sebenarnya kamu tuh deket tapi iya deket tapi kamu tuh kerasa jauh gitu ya? Iya, terasa jauh padahal sebenarnya deket gitu. Oh, berarti kayak semacam gini, satu keluarga. Katakanlah udah ngomongin hubungan percintaan ya, satu keluarga tapi antara misalkan lagi ketemu main handphone sendiri gitu misalnya. Iya, kayak gitu. Itu bisa kayak gitu juga ya, bisa menggambarkan itu juga ya. Kayaknya itu kita dekat, tapi kok jauh ya, pada sibuk sendiri dan segala macam. Iya, bisa. Bisa kayak gitu ya? Iya, that's why I like that part of the song. Karena meaningnya bisa diinterpretasikan sesuai orangnya. Kayak dia ngelihat lirik itu kayak, oh iya ternyata aku juga ngerasa kayak gini gitu. By the way banyak banget yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama gitu dengan apa yang Fahri ceritakan melalui lagu ini. Nah, balik ke lagunya, back to the song. Lagu ini sudah Fahri rilis gitu kan, terus teman-teman bisa ngedengerin lagu ini di mana aja? Lagu ini sekarang udah bisa didengerin di Spotify, Apple Music, Joox, or any digital streaming platforms. Oke, semua sudah bisa ya? Semua udah bisa, di YouTube juga bisa. Sekalian lihat videonya kalau di YouTube. Keywordnya apa? Kalau orang mau searching nih di Spotify katakanlah, orang ngetik apa nih? Fade Away Feelings. Fade Away Feelings. Fahri. Oke. Pakai V ya? Iya, pakai V. Oke. Nah, rencana ke depan Fahri dari lagu ini nanti pastinya kan akan ada apa ya? Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu kan, terus bisa dilanjutkan dengan timeline promo yang lain-lain sebagainya gitu, kalau misalkan kayak misalkan bisa perform di mana-mana dan lain Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan banget. Karena memang belum memungkinkan, tapi paling enggak teman-teman netizen itu bisa dengerin via digital music platform, bisa via YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Right. Nah, ada rencana untuk next single mungkin atau album mungkin? Sebenarnya kalau rencana ya, aku tuh udah ngerencanain banyak banget hal. Ada gambaran besarnya? Ada gambaran besar itu udah ada banget sebenarnya di dalam otakku. Di HP ini aku juga udah bahkan di notesku tuh aku kayak udah nulis kayak plans buat kedepannya tuh gimana gitu. 2 tahun ke depan gitu. Iya, tapi kalau yang udah bener-bener pengen direalisasikan dikit-dikit ini tuh ya paling aku kemarin udah sempet rekaman lagu kedua. Ini rencananya pengen dirilis sebagai single kedua, tapi belum tahu ya.
masih dalam proses produksi. Yes. Dan yang di situ tuh beda sama yang ini, lebih bright, lebih nggak sedih. Lebih cheerful gitu mungkin. Ya sebenarnya ceritanya juga nggak sedih, maksudnya nggak seneng juga sih, cuman dia lebih bright aja, kayak nggak se dark and sad yang ini ya. Okay. Dan di situ aku main gitar juga, jadi I guess it will be more interesting maybe. Okay. Dan kalau setelah lagu itu, my goal is to make a mini album. So aku tuh pengen buat album yang kecil-kecil dulu aja, isinya 5 lagu gitu. Aku udah ada semua lagunya dan udah jadi aku bikin sendiri. Tapi songnya udah ada ya? Udah ya, aku udah. Kan gitu maksudnya? Iya, jadi udah liriknya, nadanya udah aku simpen semua di sini di HP. Nah, tapi ya itu belum diproduksi aja. But I still don't know itu bakal jadinya kapan. Okay. But hopefully bakal paling enggak dijadiin. Iya, paling enggak secara goals itu sudah ada gitu kan. Nah, untuk progress kan ya baik lagi kita harus step by step gitu kan. Single pertama dulu dirilis, misalkan secara respon bagus, kita segera rilis lagi single yang kedua dan lain sebagainya. Oke, Fahri, kira-kira cerita tentang Fahri sudah cukup lengkap ya ini ya, mulai dari basic Fahri seperti apa sebelumnya, terus untuk lagunya ini ceritanya tentang apa, bisa didengerin di mana aja dan lain sebagainya. Nah, kita mau minta teman-teman nih yang sudah mendengarkan podcast ini, sudah melihat video ini, kalian juga harus segera langsung aja klik di digital streaming platform yang kalian suka, Fahri Fade Away Feelings. Yes, dan kalian juga bisa lihat, tonton lagu ini di YouTube. Fahri. Channel YouTube-nya adalah Fahri. V-A-R-I. Simple banget sih channel YouTube-nya. Iya. Fahri. The only one, Fahri, in the world. Hopefully. Oke, kalian bisa cek videonya, tonton langsung, bagikan, share, dan buat semua orang merasakan yang sama dengan lagu ini. Semoga jangan merasakan yang sama ya. Okay. Tapi kalau misalnya udah pernah merasakan dan bisa relate, ya itu. Jadi lagu ini ada solusi gitu. Ya siapa tahu bisa untuk menyuarakan perasaan lah ya. Biasa. Thank you banget Fahri sudah. Thank you Mas cerita banyak di sini. Semoga you. Sukses untuk singlenya. Amin, dan makasih. Semoga viewernya sama dengan atau mungkin lebih dari yang Seniorita. Amin banget. Juta-juta viewer. Amin lah, dan bisa didengarin oleh entire world gitu ya. Amin. Thank you so much. See you. See you. Fahri. Thank you. Thank you.